'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma step. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di Gembel. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Hari ini gua lagi ada di tempatnya Hotel Cupang KTI ya, KTI Mania ya. Jadi ini ada di Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur. Langsung aja di sana itu ada salah satu jurinya dan juga ada Bang Rio MC kontes. Langsung aja kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Dek, kalau lu ketemunya Christopher bukan Assalamualaikum mesti dia. Shalom. Ya, mau deh. Mana be, sehat deh. Mantap. Duduk be, duduk. Ayo be. Gimana nih? Ayo be. Ini ada dua orang penting nih, bingung nih. Ini aja yang ini yang lebih penting. Sebenarnya salah lah, dia lebih penting. Ini kenapa back ya? Oh enggak, di sini sih enggak be. Aman lah. Di sini kita lihat aman. Aman. Tuh layar ini beritahunya bagus berarti yang depan. Oh iya, tapi enggak backlight. Justru sana kan cahaya. Iya. Ini kan enggak ada. Iya. Itu lampu belakang. Tadi ini kesini masih kelihatan dana. Oh iya. Di sini juga ada lampu itu. Mantap. Gimana nih, lagi pada ngapain nih? Lagi nunggu juri nilai ikan, nanti baru saya cross check gitu be. Oh, gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, kita ngobrolnya bukan seputar cupang, seputar kehidupan Ya. Ya sharing aja Kalau ngomong cerita kehidupan, pantasnya sama gue, sama babe, sama gue pantasnya. Oh iya. Ya, itu nanti Karena jangan hidup gue lagi di bawah. Oh gitu. Lo semua orang pernah tapi kan kayak berroda be. Iya, Nggak iya. mungkin babe nggak pernah di atas nih. Iya. Kan muter kan. Ya, Nggak. satu saat pasti naik di bawah lagi. dulu, lebih penting bukan roda om. Jarum jam dinding aja. Oh iya. Ya kan sama aja berputar iya, maksudnya juga. kalau Rio. roda mungkin terlalu cepat kan. Oh, kalau iya, jam dinding, iya. tak Oh, iya. dia ada prosesnya. Berarti gitu. ngeri juga ya hidup ya. Ngeri loh. Kalau kayak gitu berarti lu pada satu titik bisa pas di bawah berhenti dong. Habis baterai. Banget. Bisa. Bisa. Lu berarti bisa nggak sampai muter ke jam 9 lagi gitu, ke jam Beli 10 baterai, ya? beli baterai. Habis baterai be. Iya. Enggak, kalau mobil muter ke atas lagi beli baterai lagi. Iya, tapi kan bisa aja habis baterai baterai. itu Tuhan om. Mungkin Oh, aja iya. tiba-tiba hidup lu udah di jam 12 lagi hype-nya lu meninggal. Kalau Bisa nggak? kalau kata dia ngomongin apa sih? Terlalu serius anjir. Lah enggak. Iya. Gara-gara jarum jam be. Iya. Kalau ban nanti kena tai kucing, Bang. Ah, kalau lu kena kait kucing gimana? Kalau ban? Tai kucingnya Kalau itu- jarum jam ini nggak ada mata apa-apa. Enggak ada kena tai apa? Cicak. Enggak, Ya kan ada ngapain? kacanya depannya. Kan ada kadang-kadang jam nggak ada kacanya. Tapi cicak nggak mungkin berak di jam. Iya Nanti dia ngapain? ke bawah. Gatonya ke bawah. Nggak jelas. Udah jangan ngomongin itu, udah. Nggak jelas omongannya. Udah nggak jelas ini. Nggak jelas ini. Enggak, karena bahasa sebenarnya roda kehidupan. Nah, tapi Bukan tadi ya. gue tadi ngeliat itu loh. Apa be? Nah, Korea tadi ceritanya kayak serius banget itu. Tapi seriusnya tuh kayak kesel gitu. Oh, nggak tahu. Ini Kalau dari jauh gitu. Oh, nggak kesel be, cuma apa ya? Bukan kesel karena mengungkapkan. Ya gue merasakan kalau kehidupan itu ya takdir kan, bukan nasib. Nasib itu bisa dirubah kan. Iya. Dan takdir, jodoh itu takdir. Berarti kalau takdirnya nggak bisa berubah gitu. Ya takdir nggak bisa. Kasian dia. Kayak lu lahir dari orang tua siapa kan lu nggak bisa milih. Iya. Itu Enggak, kalau takdir. misalnya emang ada orang tahu takdir kita sampai di mana tahu gitu. Ada orang. Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau nasib bisa merubah nasib. Iya. Orang males, nasibnya jelek nih. Nggak jelek karena lu males. Lu bisa rubah dengan lu jadi orang rajin. Nah, terus cara kita taunya takdir kita nggak bagus dari mana? Nggak ada, Nggak tahu, Be. kan? Nggak ada yang tahu. Ya udah nggak usah apa, nggak usah. Tapi kan pesimis gitu tapi ya, pernah ya. membicarakan takdir yang sudah berjalan atau yang lalu. Oh, gitu? Contoh, Iya. ya gitu loh. Gua pernah melakukan hal yang salah. Iya. Itu takdir nggak? Sebenarnya bukan kan. Tapi kita bisa evaluasi gitu. Tadi lagi ngomongin itu tuh. Yang sudah terjadi loh, bukan yang masa Tadi lagi depan. ngomongin itu? Iya, lagi ngomongin itu. Biar om gua ini ada pendamping hidup lah. Di apartemen sendiri isinya piala. Oh, gitu ya? Ngapain? Akuarium. Mungkin Ikan cupang. kalau apa namanya abang yang satu ini lebih seneng ini. Keselnya gini, Be, keselnya Apa-apa? gini. Gua tuh udah ngasih kayak gua kan sayang sama dia nih. Gua udah ngasih jalan gitu. Cuman gak dijalan-jalanin gitu. Gimana sih rasanya kayak contoh nih Babe nih, kita ngobrol. Nih udah ada nih. Tapi disia-siain gitu, kesel gitu enggak Mama ya? Iya. Iya, bener. Tuh, iya. Ada. Ini lagi masuk YouTube nih, susah editnya Pak. Galon. Gitu. Cuman ya itu. Di dalam panjang banget nih. Nggak panjang sih. Ntar juga sama Babe dikat nih semuanya.
Tahu ah. Gue lagi ngomongin masalah ini nih. Kontes di dalam ini nih. Iya. Boleh, Be? Silakan Om Indra, Be. Ini kali ini kontes apa sih namanya? Gua soalnya lagi nggak baca ini nih, nggak baca KTI Mania. info. Jadi ya Oh, sebenarnya mania, KTI Mania ya. ya artinya sebenarnya lebih ke ya ini KTI banget gitu. Kan ya secara nggak langsung kan konsepnya beda. Long fin sendiri, short fin sendiri. Oh iya gitu. Jadi nggak akan ketemu tuh ikan BOD long fin sama BOD short fin. Jadi long fin aja. Ketemu untuk king of long fin gitu. Oh iya. Gitu, Be. Tapi oh iya. Itu ya. Ya itu trofinya BOD, trofi BOD sama trofi Piala Gede. Sama king-kingnya itu ya. Ya king. Nah, terus berarti namanya KTI Mania. Betul. Terus kali ini berapa ini? Berapa? Entry-nya 212. Kok berapa tuh? Sebenarnya kalau dibilang berkurang dari yang sebelum-sebelumnya ya. Cuman kalau kita sih berlihat bahwa memang pasarnya KTI itu masih di 350 sampai 500 sebenarnya, Be. Tapi dengan kondisi 212 memang berkurang gitu. Nah, ya kalau kita kan evaluasi ya kenapa bisa kurang, kan secara hadiah juga jauh lah, Be, dari yang biasa kan. Ini kan secara UP dia dikit banget kan. Itu cuma GC cuma 1 juta gitu. Jadi biasanya kan kita 2 juta, 3 juta gitu kan. BO King-nya 1 juta, ini cuma 500. BOD-nya ini 2,5, biasa 500, 400. Jadi secara hadiah juga ini. Terus secara kelas juga turun juga kan, dipadat-padatin. Jadi ya digabung-gabungin. Digabung-gabungin betul. Jadi kalau secara pasar ya sebenarnya 350. Itu cuman tidak achieve, tidak capai target dari yang kita pikirkan. Seharusnya 300 lah, tapi enggak 212 gitu. Karena mungkin dipikir-pikir kan kita per 2 minggu ya, Be ya. Babe setiap kesini bikin upload vlog, kayaknya baru dari sini upload, besok upload lagi kan gitu kan. Bahkan gua yang hari ini gua nggak tahu dong. Gua taunya bini gua ngomong tuh. Bini gua ngomong di perjalanan. Dia udah mandi belum? WA. Kenapa? Kan mau ke kontes gitu kan. Oh gitu. Oh iya. Emang ada kontes gitu. Oh. Iya. Gua. Nah itu juga, Be, yang kalau kita sebenarnya kan pasar ada beda, Be. KTI itu khusus buat orang-orang baru sebenarnya, gitu. Nah tapi kan yang kita pikirkan orang-orang baru memang harus dijangkau dengan promo kan. Memang kalau secara promo kita masih kurang, belum lah. Apalagi kan orang-orang baru cenderung tidak ngerti kontes. Benar nggak, Be? Beli ikan di TikTok live, tapi kan nih belum tentu ngerti. Oh, ikan gue bisa dikontesin gitu. Nah itu tantangannya kita supaya orang-orang itu mau belajar kontes gitu. Berarti kalau sekarang ini ada berapa divisi nih? Divisi cuma 11, Be. Oh, 11 ya? Iya, biasanya kita sampai 15 ya. Divisi 11. Itu ada hal istimewa apa di kelas ini coba? Istimewanya nggak sih, kita sebenarnya lebih mencoba, lagi eksperimen. Kita nggak ketemuin short fin sama long fin, karena kadang-kadang kalau di konsep MCV biasa kan solid half moon ketemu sama solid plakat, ini nggak ketemu kan? Iya, itu aja. Ada tadi kingnya masing-masing. Iya, ada long fin sendiri, short fin sendiri, karena asal berdasarkan ngobrol sama teman-teman menyadari bahwa kalau di KTI long finnya pasti terintimidasi gitu. Kalau BOD gitu nggak termasuk junior nggak ya? Sebenarnya. Maksudnya termasuk junior? Ada junior half moon, ada tetap BOD. BOD juga bisa junior juga gitu. Iya. Iya, cuman bedanya di sini piala besarnya setelah BOD long fin. Iya, long fin betul. Kan biasanya diadu tuh. Iya. Kalau yang biasanya reguler ada plakatnya. Iya, betul. Itu ketemu BOS kan. Ini beda dikit ya, Be. Gitu. Nah, terus jurinya siapa aja jurinya? Jurinya saya, ada Bang Pai, Ahmad Rifai yang biasa, sama Ronaldo. Nah, ini Ronaldo baru pertama kali ngejuri. Iya. Pernah jadi Pepjat juga. Iya, maksudnya untuk official dia baru pertama kali jadi juri ini. Kemarin itu masih Pepjat ya? Jadi asisten juri, betul. Nah, itulah karena komitmen kita pengen, kenapa kita rajin bikin event, Be? Karena kita pengen kasih jam terbang dulu sama juri baru. Jadi setelah kita udah ketemu beberapa juri yang cukup mumpuni jalan sendiri, jadi kita udah punya line up kan. Secara standar kita bikin sendiri ya, jadi kita berkorban dulu nih sekarang buat lahannya, teman-teman latihan gitu ya. Bang Leo nggak kepengen jadi juri? Nggak mau dia, nggak ada duitnya, Be, jadi juri, Be. Kalau bukan masalah duitnya. Tapi benar nggak? Kalau di sini ada duitnya.
Jadi juri? Iya. Enggak lah. Iyalah. Enggak lah. Loh, lu lihat Pak I aja Oh iya penghasilannya. sih, bener. Kalau ngomong konsistensi dari jadwal, ya betul. Iya, ada Di duitnya. sini juri dibayar kan? Dibayar. Bayar. Nah, enggak, maksudnya kalau Om Indra bilang gitu, gue mematakan ada duitnya ada, karena Om Indra pun dan gue pun sering bayar juri, gitu. Nah, Iya, iya. cuma masalahnya satu menurut gue juri itu panggilan. Menurut Panggilan gua- hati gitu. Iya. Hmm. Nggak cuma buat mata pencarian. Kalau lu bukan maksudnya lu belum terpanggil dari hati lu untuk bisa di juri, nggak bisa karena mental harus disiapin. Betul, betul. Nggak cuma sekedar lu bisa belum ini, nilaikan. Iya. belum ada panggilan Mario. Kalau gue belum. Kenapa belum punya mental? Karena gue banyak hal yang gue tahu gue belum siap untuk gue kurangi. Sebagai juri itu ada beberapa hal yang harus dikurangi. Contoh, ya lu nggak bisa sering lagi bertemu dengan player-player. Betul. Oh iya ya. Nggak bisa sedekat itu lu main ke rumah Iya. player-player. Iya. Bener, lu nggak ada yang Iya, ngalangin bener, deh. lu. Ya, Orang nggak ada yang mikir ke situ ya. Benar, itu benar. sebenarnya nggak ada yang punya rumah kan mengizinkan be sebenarnya punya rumah mengizinkan, cuma kita nggak tahu orang-orang lain ketika tiba-tiba lu nilai bener ikannya bagus, orang lain ngomong pantes kemarin ke rumahnya ikannya menang. Nah, padahal gua aja ke rumah aja dia ngopi doang kagak ngeliat ikan gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang gue belum siap, dan gue orangnya ura-ura hiri-hiri gitu, jadi kemana aja gitu. Kalau misalnya ini suatu pembatasan juga nggak? Misalnya juri nih, tapi di statusnya atau di postingannya jual-jual ikan gitu. Terus Kalau menurut gua nggak masalah. Ya. Kalau menurut gua nggak Sebenarnya enggak, itu bukan batasan dalam arti langsung itu bukan. Oh enggak, itu yang salah sebenarnya, Be. Nah, itu enggak itu makanya Om Indra bilang. Ya kalau gua ya Be, ya gua juri tapi gue jarang jual ikan ya. Mungkin kalau dalam jarang jual ikan, cuman bukan berarti gue menentang juri tidak boleh jual ikan. Sebenarnya menurut gue mereka wajib jual ikan, karena kalau nggak mereka tidak jual ikan, mereka tidak lihat ikan, mereka tidak mengikuti perkembangan pasar ikan cupang sendiri dong Be. Dan menurut gue ngejuri itu harus rajin-rajin melihat ikan. Yes, setuju. Ya gue plusnya ya, walaupun gue tidak jual ikan ya Be, gue di rumah ada sedikit, tapi gue per 2 minggu liatin ikan terus. Tapi misalnya nih, misalnya ada juri jual ikan, ada omongan orang misalnya nanti ikan yang dia jual tuh diapalin gitu, Atau menangin. gini Be. ketika menang entah dia Dinaik, ketemu di mana. dijuarain. Iya. Sekarang gini Be, Iya. dalam konsep dagang nih Babe nih, misalkan saya penjual ikan Be awalnya, habis itu setelah lama main cupang saya jadi juri kan, otomatis saya kan tidak bisa meninggalkan saya jual ikan dong. Iya. Nah, saya kan nggak akan pernah bisa larang Babe beli ikan di saya. Iya. Namanya prinsip dagang, Babe suka Iya. beli bayar. Terus saya nggak mungkin larang Babe kan, lu jangan main ya pokoknya, kalau misalnya lu beli ikan jangan mainin ikan yang lu beli dari gua, kan nggak mungkin Be. Ya. Hak Babe udah punya duit Babe mau mainin di mana dong? Yang penting bayar entry kan. Benar nggak? Nah, sekarang balik lagi Be, itu sudah di luar dari kuasa dari player-player yang main ya kan. Balik lagi ke integritas juri itu sendiri. Ya apakah dia bisa menilai dengan subjektif atau enggak, ya kan? Nah, kalau jurinya sudah merasa menilai dengan benar sesuai dengan standarnya, tapi ya namanya netizen ya Be, omongan orang mah pasti ada aja lah ya. Ya wajar lah, mungkin kadang-kadang dia belinya dari situ gitu kan. Ya kita nggak bisa dikontrol juga omongan orang Be. Iya, kalau kita ikutin omongan orang Benar. ya. Balik lagi ke kualitas penjurian itu sendiri Be. Betul. Bagus nggak dia menilai ikannya gitu loh. Gitu. Terus tadi yang tadi tuh apa lagi tuh tadi ya batasan. Ya kalau menurut saya batasan itu, karena saya dekat dengan banyak teman-teman player, dan panggilan jadi juri itu nggak gampang Be, mental terus segala macem. Karena apa, persiapan komunikasi juga penting. Iya. Karena juri itu nggak semena-mena lu cuma nilai ikan hasilnya placing udah gitu doang, nggak bisa. Karena kita di komunitas itu pasti ada komunikasi dengan orang banyak. Itu yang menurut gua, kalau komunikasi mungkin gua udah siap gitu, tapi ya mungkin tinggal waktu aja lah nanti, belum tahu kapan deh. Belum tahu kapan. Terus gue belajar terus, makanya kalau gue gini gue datang walaupun gue nggak kerja ya, nggak MC gitu, gue datang Om Indra, gue nanya gitu, Om Indra lagi juri gue liatin, kan terus belajar gitu biar tahu gitu, siapa tahu nih ada orang mau beli ikan misal gitu, gue bisa temenin ya. Seenggaknya standarnya masuk loh ini gitu kan. Gue orangnya tipenya males baca, jadi gue lebih baik nanya kalau saya. Sama ini sih Be, juri di konteks cupang itu bukan Tuhan gitu. Mereka ini juga masih manusia kan. Kadang-kadang kalian menang dengan juri yang A, besok kalah dengan juri yang A juga, ya kan.
menurut bisa kalian jadi kayak iya, Oh, bisa sudah banget. sudah Iya. sudah pasti gitu. Cuman Iya. mereka kalian rasa bahwa kok dia tiba-tiba ngejurinya jelek, kemarin nggak begitu ya. Kan itu bukan berarti jurinya apa lama ikan itu belum enggak, belum- iya dalam arti ya kan juri-juri masih manusia be. Iya, Faktor dia datang ngejuri kan datangnya udah macam-macam, ya kan? Itu kualitas penjurian dia datang juga kan dipengaruhi sama fisik, kondisi badan, ya macam-macam gitu. Jadi menurut saya karena saya ngerasain jadi juri, ya juri nggak Tuhan, bisa aja dia ngejuri sekarang lagi jelek, besoknya lagi bagus banget, terus lagi kualitas penjuriannya lagi jelek. Sama kayak klub sepak bola, main bola Real Madrid emang nggak pernah bisa kalah juga. Ngomongin Real Madrid tuh, itu idola saya. Oh ya. Jangan. Ya. Barca aja lah udah. Oh, Barca. Itu be. Oh gitu ya. Iya. Ya. Tapi ya kontes-kontes harus terus jalan lah. Ya, harus ada terus ya. Harus ada terus. Iya. Udah. Gitu. Karena sekarang ini Ronald. yang menghidupi percupangan ya diantaranya kontes kalau sekarang. Kalau ngomongin kan beda be. Kalau kita cari ikan yang quality, forkom, kontes lah. Kalau misalkan nggak ada kontes, ikan yang kualitas buat kontes nggak laku dong. Nggak laku. Nah, balik lagi pasarnya ikan kom, ya harus ada kom. Kalau ikannya Biasa. yang ikan biasa yang suka penghobi, ya harus unik lah, harus menarik. Harus ya kan kalau ada jenis baru, itu yang menarik gitu. Jadi itu PR-nya beda-beda nih, breeder buat kom, Breedernya, breeder buat iya. hobi, Tidurnya, beda. sellernya. Betul, gitu be. Saya belum lihat Babe aja nih jualan ikan, ya kan? Enggak, Tidurnya- kalau gua menantikan apa? Babe udah sering ke kontes nih, minimal dia ada entry ikan dia. Nyobain main. Sebenarnya kalau Babe punya ikannya, saya entry mah pasti dikasih. Tuh. Bawa aja be entry. Namanya Babe DIY gitu. Iya. Coba kita nggak ada yang tahu. Kalau gua gini. Gimana? Pegangin om. Enggak, gua akan kesana. Tuh pegangin, oke. Oh ya oke. Tunggu sebelah gua dia. Ya apa-apa. Kan gua terkenal loh, Be. Kan lu udah terkenal Jatinegara. Oh iya Jatinegara ya. Yes, Oh, yes. Gimana, Be? Gimana? Lu tau nggak? Kenapa gua sampai detik ini nggak pernah ikut kontes? Kenapa, Be? Hah? Kenapa? Om biar berdua aja, biar berdua. Ini yang berdua, ini Oh, berdua, ya? ini berdua. Jadi gini om, dia tuh sifatnya aneh. Gue dari kecil sampai sekarang ini sifatnya sama aja dari kecil. Kalau gue ikut sesuatu gue gak menang, itu gue emosi sama diri sendiri. Oh. Oh. Itu gua. Oke, ada orang gitu ya maksudnya. Iya. Dia kadang maunya kan paling atas Ya, terus betul, ya. gitu Makanya ya. cita-cita gue dari kecil itu bukan pengen jadi ABRI, jadi polisi, jadi pegawai, bukan om. Apa? Cita-cita gue dari kecil itu cuma satu om, pengen jadi orang terkenal. Itu dari kecil gue, dari Itu SD ya, gue. udah Itu juga. tercapai dong. Itu kalau Makanya gua tercapai. udah tercapai Udah gitu. tercapai Kalau udah dong. tercapai berarti udah masanya. Sekarang udah Oh, masanya. Iya itu. Berarti Tapi- udah. Ya kan intinya kan kalau kita Jadi gue salah juga cita-cita gue. Gue waktu kecil ditanya sama orang gitu. Ditanya sama saudara-saudara gue, gedenya mau jadi apa? Gue pengen jadi orang terkenal. berarti bikin cita-cita baru be kalau yang pas Emang bisa ya? Bisa lah. Kan ingat nih kalau kita hidup kita harus Iya, ada- iya, kalau itu udah tercapai, kalau udah ada harus bikin yang target baru Ada lagi. target baru, Ada. Iya, kalau misalkan kan kita kalau hidup ya harus selalu ada yang baru. Nah itu gue ceritakan ketika Om Indra, gue ketika terjun di satu bidang. Iya. Ya kalau di MC biasa gue udah job gue oke lah sebelum Covid. Pas Covid ini Om ketika gue kenal Om Indra lagi balik, gue masuk ke Cupang ini, gue harus ada di titik ini. Oh, Ya di kontes ya sekarang orang udah tahu lah MC Cupang gitu. Nah sekarang target gue apa nih be, naik lagi dari seluruh kontes. Dulu target gue seluruh flyer Om, di flyer pad harus muka gue. Udah ya kan. Habis naik gue mau diundang keluar kota ya Om. Iya, iya. Udah. Target gua apa sekarang? Keluar negeri. Itu target ya. Target. Ya kan cita-cita. Be. Cita-cita. Tapi kalau cita-cita kan tuh biasanya ini. Cita-cita tuh mentok di cita-cita gitu kan biasanya kayak gitu kan. Oh kayak Enggak. zaman dulu kan jadi Misal- presiden. Jadi presiden emang tuh tiba-tiba pengen jadi presiden luar negeri gitu, nggak mungkin kan? Tapi kan presiden ketika udah capek jadi presiden dia punya cita-cita baru habis itu be. Pengen misalkan udah jadi presiden. Iya, habis dia itu punya bikin pasti. cita-cita baru Pengen jadi untuk petani gitu. ya bisa jadi Petani sukses, kayak ya. Pak SBY Iya, bikin pelukis. jadi penyanyi. Ah, iya. Iya, pelukis. Pelukis. Iya kan cita-cita baru gitu loh. Karena Iya. jadi presiden udah kecapaian. Nah itu loh. Oh, iya. Jadi gua dari kecil tuh begitu. Dan alhamdulillahnya cita-cita gua bukan cita-cita ya. Keinginan gua misalnya gua dari SD nih. Dari SD gua ditawarin sama guru gua nih. Gua pelukis nih. Gua pelukis gua. SD. Siapa yang mau ikut lomba lukis tingkat SD se-Jakarta? Gua ngacung kayak bisa SD. Karena apa? Gua harus menang. Dan gua juara 1 di SD. Nah dari Jakarta naik lagi. Terus dari SD terus SMP. Iya. SMP udah SMP tuh. Pas SMP
Di SD gue pernah tanding ini 5 negara. Bu. Diadainnya di Ancol. Dan di SD tuh 5 negara, lomba lukis 5 negara. 5 negara Asia. Gue juara 1. Udah bicara udah itu baru gue SMP. Di SMP begitu juga gue lukis juara 1. Di SMA gue di Tegal, gue lomba lukis juara 1 gitu. Jadi gue seperti itu. Nah, makanya kenapa gue gak ikut kontes Jepang? Takutnya kalau lu tiba-tiba satu tuh nggak satu lu marah. Ya tapi kan ikannya Gitu. nggak cuma satu yang konten. Iya. Minimal gue misalnya gue sebetulnya gue nggak pernah mentingin dapat BOD dapat apa enggak. Yang penting pressing aja juara 1 gitu. Nah, ketika gue daftar kontes terus gue nggak dapet juara 1 itu biasanya gue marah sama diri sendiri. Kesel. Oke. Itu gue orangnya kayak gitu. Ya udah, Makanya tapi gua kita nggak pernah- doakan mudah-mudahan Babe nanti mencoba lah. Iya. Siapa tahu Babe udah sering ikut kontes bisa 1 terus ikannya. Iya. Udah pernah ngeliat gitu ya. Iyalah, kan belum tahu kalau nggak mencoba, Be. Itulah. Ini panjang banget ngobrol dong. Iya. Tapi nggak apa-apa, Be. Itu yang maksudnya selama ini kita ngomongin ikan. Iya. Ya kan, tapi kan orang nggak tahu point of view bahwa kenapa Babe nggak mau main kontes gitu loh. iya. Itu Kenapa? orang harus tahu juga gitu loh. Tapi kalau Citra kan jelek tuh sifatnya tuh begitu. Nggak, Jelek banget kan. bisa Sadar dirubah sendiri. kayak masih. Enggak, berarti Babe harus mempersiapkan diri. Iya. Ya maksudnya gua main ikan gua Harus tahu ya, Om. ada persentase tinggi untuk menang gitu Iya, loh. atau- Dengan cara belajar standarnya gitu, Be. Atau gini, Be. Tahu dulu nih, terima dulu, siap-siap untuk kalah. Iya. Jadi di hati udah terima nih. Harus legowo. Ya, benar. Gitu, guys. Iya, gitu. Jadi kalau udah di hati, ya udah kalau kalah nggak apa-apa, gue harus belajar lagi biar juara 1 gitu. Iya. Tapi sebenarnya basicnya yang penting cari ikannya dulu yang punya Sesuai persentase menang. ya, sesuai standar yang ada. Sebenarnya kalau kita udah mendalami kontes, B, kita udah bisa prediksi kan kita akan juara atau enggak. Ya kalau udah Kita tahu prediksi. ya. Prediksi kan namanya prediksi ya, B. Kenapa ikan kita bisa juara 1? Ya misalkan belajar bahwa ya kalau baca standarnya dia udah tidak ada kesalahan berat dan kesalahan besar. Kesalahannya ringan dan kecil. Ini gue pegangin, lu ngomong dulu. Nah, Gitu loh. Kalau kelihatan nggak Kelihatan. Nah, kesalahannya hanya ringan dan kecil gitu. Gitu. Jadi itu untuk mengurangi tingkat kegagalannya gitu, Be. Itu aja yo sih. Nah, itu dia. Be, sekarang gue yang videoin lo. Nah, terus kapan mulainya? Mau cobanya? Dulu Om, yang jadi masalah ini, Itu masalah terus yang diomongin. Ada lo. yang jadi masalah. Apa nih, Be? Ikan yang nggak ada. Bukan, Apa? kayak Christopher aja WA melulu, cari ikan iya. gua. Nah kalau ikannya udah dijual ke orang, terus gua WA apa gitu kan? Oh, iya. Jangan jual ke orang gitu ikannya. Ya, sebenarnya kan ada. Christopher lagi itu kan bikin postingan dicari hunting kan? Iya. Nah itu lah. Ya kan? Babe kasih nggak ikannya? Hah? Kasih nggak? Kasih Om tadinya Om. Oh iya, sama dia. Iya. Oh, terus Beta video lengkap apa? Ya. Detail. Iya, iya. memang gitu kalau main Iya. kontes dia Iya kan? cek analnya gimana, Oh, tulangannya. Ya harus di Aduh. zoom, harus gitu. ngeron. Ada Om dia ngeliat di postingan saya aja. Oh iya. Aduh, udah nih gue pengen ini ngobrol sama itu. Nando. Sama Nando. Iya, ini artis TikTok kita. Artis TikTok gitu. Pokoknya Anal Ngapur. Nah, gimana? Nando. Anal Ngapur. Lando sekarang Om, bukan Ngapur. Ada Lando. Gimana, Be? Sini. Lu lagi live TikTok. Nah, TikTok dong, biar Babe terkenal. Jangan lupa follow akun TikTok Babe ya. Iya. Ini Jangan Anal lupa Lando. follow TikTok Babe. Ini Anal Lando sini. Bokong. Berarti anaknya kapuran ya? Anaknya kapuran dia. Han, ayo Han. Gimana? Nggak usah follow akun TikTok gua. Akun TikTok gua followernya banyak. Iya. Iya. Kan baru ini. Hah? Kan itu yang lama. Otomatis semua follower lu itu semuanya follower gua. Pasti gitu. Bang jawaban. Babe nih. Sombong ya. Sombong bener ya. Gimana? Jadi gimana nih? Tadi datang dari Bogor jam berapa? Jalan dari rumah jam 10:30 Oh, siang ya? siang. Karena mulai jam 12, Be. Oh. Jam 12 juga nyampe sini belum mulai. Baru makan. Ada berapa ekor nih? 212 entry. Wih, apa orangnya? Jadi kita lagi bicara sama Bang Nando nih. Bang Nando itu adalah salah satu MC di KTI juga. ya. Kalau kawan-kawan mau ngeliat sepak terjang kelucuan dia itu di TikTok. Di TikTok dia lucu dia. Iya, bener. Di sini nggak lucu dia. Ini garing ya. Kalau di TikTok apa ya? Kenapa ya? Makanya gue juga bingung deh. Pembeda gue di TikTok sama di live ini bingung ya. MC ya. Apa bedanya nih? Bingung juga.
Kalau di TikTok gue kayak lepas aja, kalau di sini kayak gue Ya, kayak terikat gitu kali ya. Enggak, lu kan makanya pas waktu live itu lu jangan langsung ke ikan dulu, ke muka lu dulu. Udah. Wah, kapan halo, gimana nih kabarnya nih? Ada yang mau nyawer, ada yang mau nyawer begitu. Nando gue nggak tahu sebenarnya di kontes ini kalau Nando alasannya nggak seramai di TikTok, sebenarnya itu suatu alasan be, karena sebenarnya di sini itu nggak harus ngerti ikan. Nando bukan kayak juri harus banyak, enggak. Sebenarnya MC itu master of ceremony itu ngebawain acara biar seru. Biar Iya, gitu ya. iya, ya nggak apa-apa. Kita lihat nih, kan dia masih sekali 2 kali ya kita lihat. Cuma gua itu langsung apa ya bilangnya, langsung rame di kontes tuh event kedua gua, harusnya Nando sekarang kedua. Iya, kedua ya. Iya, kedua itu gua udah di challenge cebur loh langsung. Iya. Iya. Tapi waktu pertama sama kaku juga enggak? Yang pertama enggak, tetep gacor. Gacor aja. Iya, gacor aja. Yang pertama, selamat buat pemenang dan juara gua gitu. Itu pertamanya di mana tuh? Di KTI, juga? KTI 4. Yang di mana? Di Cem Mana? Cem Cafe yang Sunter, yang Danau. Oh, Danau situ. Danau, Situ. ya. KTI 4. Kalau KTI yang pertama kayak di Bela apa dia? Belatera belum? Bukan Belatera, bukan ada sana apa namanya? Fluid. Fluid belum. Belum. Gua mulainya dulu kru dulu ya, sama Harry, sama Oki itu kru gua dulu awalnya. Nah, terus gua ngajuin diri malamnya. Om, besok MC-nya siapa? Kita berdua ya. Ya udah kita berdua gitu. Jadi pas gua jalan gantian sama Indra, Om Indra bilang, "Ah, lu bisa, lu aja." Dulu gua nggak secepat ini. Dulu gua lama be MC-nya karena gua tuh ngomong kayak misalnya gini. Dan teman-teman siap-siap, ini A1-nya. Siapa yang punya A1, ayo ngumpul-ngumpul. Juara ketiganya adalah. Jadi gua muka gua dulu. Selamat untuk nomor. Dan gua buka. Ini lagi ngecilan ini. Nggak, gua ngasih tahu awalnya Om. Kalau di apa? Kalau sekarang kalau ngejilat pun nggak dipakai ya nggak dipakai aja, percuma. Mau ngapain kan? Gitu. Kalau mau memang saatnya diperlukan ya diundang atau dipakai lagi ya pasti dipakai. Gitu. Berarti di Pick Avenue juga enggak ya? Pick Avenue saya. Iya. Iya. Hah? Loh, Pick Avenue saya lah be. Hah? Saya tidur sama Om Yang Indra. ada pameran juga. Iya, itu saya MC-nya. Kan ada artis banyak loh. Ada Yama Carlos. Carlos. Saya di challenge tuh sama Korobi 2 juta. Oh iya. Telanjang-telanjang pinggir jalan sama Yama Carlos. Kita nggak ketemu ya? Mungkin ketemu Babe nggak nge saya aja. Saya gitu tahu ya? Babe ada. Ada gitu. Iya. Oh, kita nggak ngobrol ya? Nggak ngobrol. Kita Babe baru nge saya itu waktu di CSL. Sombong siapa tuh? Nggak ada Be, nggak ada yang sombong. Nando. Kalau Iya sombong dia. kalau dia sombong ya Be. Dia sombong. Kalau Yang emang di pick ada Korea yang. Nggak juga. Ya karena kan gini loh. Nggak juga. Iya. Ini nih, Babe nggak sombong, tapi sama dengan saya nih contoh. Saya satu orang, Iya. player tuh banyak. Iya. Koryo kemarin ketemu nggak negor, yang mana gue tahu, Iya, yang iya. mana gitu Iya, loh, iya. kayak gitu. Kadang-kadang bukan kita sombong, apalagi nama-nama IG, apalagi kayak Surabaya nih. Kan ada di wawancara sama Dimas nggak? Dimas Beck. Kan di bawah Iya, situ, itu kan sama saya ngawancarain. Kan ada, iya loh. Di PIK tuh ada Dimas Beck, Iya. ada Yama Carlos. Iya. Ya itu kan di saya PIK apa? ada Ernest, ya. Terus nggak ngeliat Korea ya? Ada. Ya mungkin Babe belum nggak aja. Iya, gitu. Belum nggak. Sombong tuh, makanya jadi orang jangan sombong. Lah kok gua? Kan Babe yang nggak ketemu. Kan Babe baru Iya. nge saya itu pas Vero. Vero ya? Pas Vero itu saya udah MC ya, udah Vero udah belum. Udah. Udah Ya. Udah kayaknya harusnya udah. Nah, terus kita pertama kali ketemu kontes di mana? Enggak. Di acaranya Sena di Kalimalang. Taman kuliner. MC-nya Vero itu. Enggak dong. Bukan dong. Sena. Hah? Yang Jatinegara kan? Bukan, itu Veto. Oh, Veto ya, Veto. Maksudnya Veto, Vero lagi Veto. Vero. Nah, di situ nggak ketemu, saya datang malam. Yang ketemu Babe di Taman Kuliner yang besoknya. Oh iya. Yang mau KTI, sebelum KTI itu Sena sama Betabax bikin. Nah, saya ketemu Babe situ yang di Taman Kuliner. Iya. Kok Yang- kita nggak ini ya? Loh, Loh, saya kamu itu cangcuter nggak gitu Iya, sih? enggak lah, Be. Kan Babe udah berubah. Bukan, guanya malu gitu. Loh, Oh. kamu Veronya ini gitu. Sama Kang Asep nggak begitu ya? Bukan. Kamu kok Vero lagi? Rio. Iya. Ya kalau kayak gitu Babe saya mah udah di samping Babe terus. Kalau misal teman-teman tahu saya ternyata ceritanya kenal Babe udah lama, saya udah ikut Babe dari keliling-keliling keluar kota pasti. Minimal saya mah udah nemenin Babe saya. Tapi lu kalau dulu ikut gua tuh. Kalau dari tahu awal nih Babe, gua bisa tahu itu Be. Pasti gua udah ikut lu Be.
Iya pasti. Karena awalnya gue cerita itu gue mau masuk ke babe itu susah banget. Tapi gue ada feeling, cuman nggak tahu kalau itu babe yang dulu. DIY tim gue yang dulu gitu nggak tahu. Dulu gue terkenalnya di entertain tuh DIY Moto. Ya DIY Moto. Bisa lah. Dapat bisa. Nah, itu gua bini gua posting itu tuh. Posting gua waktu jadi fotografer itu kan. Ya ada orang kirimin foto. Enggak, yang fotografer apa namanya? Majalah Model Indonesia. Oh iya. Nah, itu tuh. Itu tuh bini gua tahu tiba-tiba ngirim itu tuh. Flash masa lalu. Iya gua lihat. Oh, dia bentar gua mau nanyain ya. Ya Nando dulu ya. Siap. Gimana Be? Berarti ada juri siapa aja tadi? Gua udah tahu ya, tapi gua lupa. Ronald, Bang Ronald, Bang Rifai sama headjaznya Bang Indra. Gitu ya. Berarti tadi mulainya jam 1 lah tadi, jam 1. Openingnya jam 1 tadi opening. Udah Bang, itu gue pengen lihat ikan-ikannya nih. Makasih banget ya. Siap. Sama Be ya. Iya. Sehat-sehat Be. Duh, ambil baterai dulu kawan-kawan. Oh iya, kawan-kawan, ini pialanya kayak gini ya, tropinya nih. Ini salah satu trofi BOD Best of Division ya untuk regular pelakapnya. Mau tanya nggak di Nah, TikTok? ini untuk female-nya ya. Tanya nggak? Ini untuk Sopin Junior plakat. Ini ada Junior MCP. Ini ada Best of Division Junior Chrome Tile. Sopin MCP itu. Tanya lagi nggak di TikTok? Banyak sih. Dan ini bukan ya? Itu Om Nando, ini pialanya bukan? Bukan? Kayaknya bukan deh Be. Yang pialanya emang ini ya? Iya. Flashingnya mana flashingnya? Nggak ada? Racingnya di dalam Be. Di dalam ya? Oh Bang Eri. Kita langsung ke sana yuk. Kita ke dalam mana? Ya nih, yang pada mau ini temen-temen ya. Bisa makan Satu. Iya. Satu. Dua. Ini enggak juara. Ini tiga. Ini satu. Satunya di siang. Ya, itu di Tapi ini ya. Yang mau beli tapan gua rekomendasi ke Babe dulu. Dia kemarin postingin di IG gua ke banner. Nih IG Babe baru kata gua. Nanduk tuh dia ngawat. Promosiin gua. Ini emang gua dah. Gila kalian Nando ya buat TikTok apa ya. 1, 2, 3. Kita lihat ikannya yuk. Iya. Lu ya? Iya, paling kamu dulu jual kan? Pada mojo. Ya, ikan dapat. Baik kalau.
Kayak tadi doang, kayak tadi doang. Wah, nih. Ada deh. Ini 2 ya? Oh, ini 2. Ini 3. Sembilan. Gua ketok tuh. Satu. Gua ketok. Jangan main. 1 biji doang. Udah kok. Aduh, panas kawan. Oke lah, kita aja kawan. Yang penting kita tadi udah ngeliat kayak gimana aja gitu ikan-ikannya, walaupun nggak banyak, tapi kita sudah ngeliat. Terima kasih kawan-kawan udah nonton channel YouTube ini. Semoga channel ini bermanfaat ya, walaupun cuma ngobrol-ngobrol biasa. Itu ngobrol-ngobrol, sebenarnya ngobrol-ngobrol yang tidak harus divideokan, tapi ini divideokan. Nah, jadi kan biar kawan tahu sifat para teman-teman kita dan juga sifat-sifat gua. Terima kasih. Terus semangat untuk nonton channel ini dan juga semangat dunia percipangan. Salam Cupang.